Halo sahabat pendengar, kembali lagi bersama saya di podcast Jejak Nusantara. Hari ini kita akan membahas salah satu daerah yang sangat menarik di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Purbalingga. Dan untuk menggali lebih dalam sejarah dan asal-usulnya, saya kedatangan tamu istimewa, seorang tokoh masyarakat yang sudah berusia 70 tahun. Beliau adalah Mbah Sastro. Selamat datang, Mbah. Selamat siang, Nak. Terima kasih sudah mengundang saya. Senang sekali bisa berbagi cerita lama tentang Purbalingga. Nah, Mbah, banyak orang tahu Purbalingga sekarang terkenal dengan wisata alamnya seperti Lembah Astri Serang, Owabong, sampai gunung-gunungnya yang indah. Tapi mungkin belum banyak yang tahu bagaimana asal-usul nama dan sejarah Kabupaten Purbalingga itu sendiri. Bisa diceritakan, Mbah? Wah, iya, Nak. Jadi begini, nama Purbalingga itu berasal dari dua kata Jawa kuno. Purba yang berarti permulaan atau asal, dan lingga yang berarti tanda atau tonggak. Jadi secara filosofis, Purbalingga itu bisa dimaknai sebagai tanda asal atau pusat permulaan. Dalam bahasa yang lebih luas, ini mencerminkan daerah yang punya akar sejarah tua. Menarik sekali, Mbah. Jadi nama Purbalingga itu sendiri punya makna filosofis ya? Lalu bagaimana dengan sejarah terbentuknya kabupaten ini? Sejarahnya panjang, Nak. Pada zaman dahulu, wilayah Purbalingga ini termasuk dalam kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Nah, pada abad ke-16, daerah ini menjadi bagian penting karena letaknya strategis di kaki Gunung Slamet. Kemudian di masa kolonial Belanda sekitar abad ke-17 sampai 19, Purbalingga mulai dikenal sebagai wilayah administrasi yang punya pemerintahan sendiri. Bahkan pada tahun 1830-an, setelah Perang Jawa yang dipimpin Pangeran Diponegoro, Belanda melakukan pengaturan ulang wilayah. Nah, dari situlah kemudian muncul kabupaten-kabupaten termasuk Purbalingga. Wah, jadi Purbalingga terbentuk karena penataan ulang setelah Perang Besar ya, Mbah? Betul sekali. Lalu yang juga menarik, Nak, Purbalingga ini punya tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Salah satunya adalah Jenderal Sudirman, Panglima Besar pertama Republik Indonesia. Beliau lahir di Desa Bantarbarang, Rembang, yang waktu itu masih masuk wilayah Karesidenan Banyumas dan dekat dengan Purbalingga. Jadi secara historis, tanah Purbalingga ini juga punya kontribusi besar untuk perjuangan bangsa. Luar biasa ya, ternyata Purbalingga punya ikatan erat dengan sejarah nasional. Kalau soal kehidupan masyarakatnya sendiri di masa lalu bagaimana, Mbah? Masyarakat Purbalingga itu terkenal sebagai petani yang tangguh. Dulu, kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil bumi, padi, palawija, kopi, sampai tembakau. Selain itu, sejak dulu juga ada keterampilan membuat kerajinan tangan, misalnya anyaman bambu, dan yang paling terkenal sekarang adalah industri rambut palsu atau wig yang diekspor ke berbagai negara. Itu sudah berkembang sejak puluhan tahun lalu. Oh iya, Purbalingga memang dikenal sebagai sentra wig terbesar di Indonesia bahkan dunia. Jadi kreativitas masyarakatnya sudah terbukti sejak dulu ya, Mbah? Betul, Nak. Dan jangan lupa, Purbalingga juga dikenal dengan budaya Banyumasan yang khas. Logat napaknya, wayang kulit, lengger, sampai tradisi-tradisi desa yang masih terjaga. Semua itu membuat Purbalingga punya jati diri yang kuat. Luar biasa sekali, Mbah. Jadi kalau saya rangkum, asal-usul Purbalingga itu berakar dari bahasa Jawa kuno yang penuh makna. Lalu wilayahnya terbentuk dari sejarah panjang kerajaan hingga kolonial, dan masyarakatnya pun punya peran penting dalam perjuangan bangsa serta budaya Nusantara. Iya, Nak. Itulah kenapa kita sebagai generasi penerus harus bangga dengan Purbalingga. Jangan hanya menikmati wisatanya, tapi juga memahami sejarahnya. Betul sekali, Mbah. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita hari ini. Semoga pendengar kita semakin mengenal dan mencintai Purbalingga. Baiklah sahabat pendengar, itulah tadi obrolan kita bersama Mbah Sastro tentang asal-usul dan sejarah Kabupaten Purbalingga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga budaya kita dan salam hangat dari Jejak Nusantara.